Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Sutisna dari Teknik Industri semester 7 Universitas Muhammadiyah Tangerang. NIM saya 17262010095. Nah, sekarang saya akan menjelaskan praktikum ProModel. Apa itu ProModel dan cara pengaplikasiannya bagaimana, dan di sini saya akan mengaplikasikan tentang bagaimana cara menggunakan ProModel dengan sistem produksi dari in ke out. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama ya, saya ini sekarang mendapatkan tugas praktikum simulasi komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ProModel. ProModel adalah suatu software yang khusus didesain untuk mensimulasikan masalah-masalah yang ada pada industri manufaktur, di mana barang-barang yang diproses adalah barang-barang yang terhitung. Keunggulan utama dari software ini adalah memiliki kemampuan animasi, sehingga kita dapat melihat keadaan nyata pada layar komputer tetapi tidak ada angka diperlihatkan. Sebagai suatu software simulasi, ProModel dapat membantu mengetahui keadaan sistem di masa yang akan datang. Dalam waktu yang lebih singkat, dengan melihat segala kemungkinan yang ada, hasil akan diperoleh dari hasil statistik tersebut akan dapat membantu pihak pengambil keputusan dalam mengidentifikasi sumber-sumber masalah dalam sistem sebenarnya serta mengambil keputusan dengan menganalisa angka-angka yang telah disajikan. Nah, dari saya mempunyai study case-nya yaitu di PT XYZ, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang output perakitan komputer. Perusahaan ini akan mensimulasikan proses produksinya selama 100 jam. Proses awal yaitu material datang, lalu selanjutnya pemeriksaan QC incoming selama 15 menit, lalu masuk ke perakitan selama 5 menit, dan packing selama 1 menit, lalu masuk ke QC outgoing selama 10 menit, selanjutnya pengiriman ke customer. Nah, dari studi case ini yaitu yang saya ambil adalah dari materialnya yaitu desktop dan akan menghasilkan atau output komputer. Nah, ini data yang saya akan aplikasikan di aplikasi ProModel. Nanti akan saya kasih tahu untuk cara pengaplikasiannya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi ProModel. Nah, ini sekarang sudah masuk ke aplikasi ProModel. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita ke menu build, lalu location. Nah, di dalam location ini ada tabel untuk macam-macam icon. Yang pertama ada icon pick up, yaitu untuk komponen material datang. Komponen material datang yaitu pick up untuk material yang datang dari supplier untuk ke PT XYZ. Nah, dari PT XYZ komponen diturunkan, yaitu komponennya itu pick up. Lalu di sini ada conveyor. Conveyor ini yaitu untuk dari proses satu ke proses selanjutnya, yaitu untuk menggabungkan dari proses satu ke proses ke selanjutnya. Nah, yang kedua ada QC incoming. Nah, QC incoming yaitu untuk pengecekan material yang datang dari supplier. Lalu kita cek, ada beberapa menit di sini QC incoming mengecek dia. QC incoming kapasitasnya 70, 1 unit. Lalu jalan ke mesin.
Jalan ke mesin kapasitasnya 1 dan unitnya 1. Yang dari komponen material ya, saya belum menyebutkan kapasitasnya di sini. Dan kapasitas dari material yang datang kapasitasnya 75, unitnya 1. Lalu geser ke gudang kapasitasnya 1, unitnya 1. Di QC incoming yaitu ada kapasitasnya 70, unitnya 1. Unit box-nya ya, pengecekannya. Lalu jalan ke mesin. Kapasitas 1, unitnya 1. Lalu di sini ada pembuatan komputer menggunakan mesin. Kapasitasnya 75, unitnya 1. Geser ke QC. Kapasitas 1, unitnya 1. Lalu di QC outgoing kapasitasnya 70, unitnya 1. Lalu jalur shipment kapasitasnya 1, unitnya 1. Nah, yang terakhir yaitu delivery customer kapasitasnya 75, unitnya 1. Yang kedua yaitu kita klik build, lalu entities. Nah, entities di sini yaitu ada 2 yang saya sebutkan. Yang pertama material mentahnya itu adalah desktop, lalu outputnya yaitu komputer. Entities itu sesuatu proses entitas dapat berupa produk, manusia atau lembar kerja. Nah, di sini saya membuat entitas 2, yaitu desktop dan komputer. Di sini bisa ini icon-icon untuk entitiesnya kita bisa ubah. Kalau mungkin membuat meja ada kayu-kayu di sini. Setelah entities lalu kita ke arrival. Nah, di arrival itu adalah menyatakan kedatangan entities dari luar ke dalam sistem, jumlah quantity, menyatakan kedatangan entitas. Nah, lalu sesudah entitas kita masuk di processing. Di processing kita ada material datang, di sini ada kompon, lalu geser ke gudang, QC incoming, menunggu 1 itu waktu yang digunakan dan 0,5 itu waktu dari setengah tersebut. Lalu jalan ke mesin, ini pembuatan komputer menggunakan mesin robot, dan geser ke QC lagi, QC outgoing untuk mengecek itu komputer oke atau NG untuk layak atau tidaknya itu dikirim ke customer. Lalu ini jalur shipment untuk pengiriman barang melalui kendaraan yang akan digunakan. Oke, saya akan menjelaskan di sini. Di sini itu kita menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out. Barang yang masuk ke gudang akan langsung dikirim ke customer supaya tidak ingin terjadi yang diinginkan kalau terjadi apa-apa dengan komputer tersebut. Nah, dalam pembuatan komputer tersebut di sini pick up, material datang dari supplier di pick up, lalu di sini masih desktop. Untuk proses selanjutnya desktop tersebut dicek oleh QC incoming. QC incoming itu tugasnya untuk mengecek barang dari supplier yang datang. Jika terdapat NG maka barang itu ditolak. Nah, kalau oke akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu pembuatan komputer. Lalu di sini ada QC outgoing yaitu QC untuk mengecek produk yang sudah jadi dalam pembuatan komputer tersebut. Nah, komputer itu layak atau tidak dipakai untuk pengiriman ke customer. Selanjutnya kita
kita mencoba untuk processing. Processing udah saya jelaskan. Arrival sudah saya jelaskan. Simulation. Nah, kita langsung ke simulation aja ya. Langsung di option. Nah, yang tadi runtime-nya itu harusnya 10. Ini kita runtime-nya 100 jam. Di sininya hour karena jam. Kita klik OK. Dan ini simulation kita run. Nah, di sini berjalan ya simulasinya dari kompon material datang, pengecekan QC incoming, dan pembuatan komputer, pengecekan oleh QC outgoing, dan delivery customer untuk pengiriman ke customer. Di sini di sini tuh untuk percepatan prosesnya. Karena kita 100 jam, di sini kita nunggu supaya menjadi 100 jam. Kalau di sini lambat, nah kita akan mengetahui proses yang benar-benar terjadi. Di sini desktop dari proses desktop langsung ke QC incoming, dicek oleh QC incoming per satu produk ya, ini langsung ke pembuatan komputernya. Sudah pembuatan komputernya langsung ke proses selanjutnya, itu pengecekan oleh QC incoming, dicek oleh QC outgoing ini. Kalau oke, dia akan lanjut masuk ke packing langsung dikirim oleh customer. Nah, ini yang cepat. Oke. Selanjutnya kita output viewer. Nah, di sini ada output viewer, yaitu entity stage, core board, resource stage, single capacity location state, dan multiple capacity location state baseline. Nah, di sini saya akan menjelaskan entity state. Entity state dari biru muda, yaitu mengalami perpindahan, dan dari hijau itu dalam proses operasi, dan warna pink kegagalan proses produksi. Nah, langsung ke multiple capacity location stage. Nah, yang empty ini adalah warna biru tua, yaitu kosong, tidak ada proses apapun, tidak ada aktivitas ya. Terus langsung yang warna full itu adalah kondisi workstation yang berjalan terus-menerus. Kalau misalkan di-push terus produksi akan menyebabkan bottleneck. Nah, dan bila berjalan lebih lama akan terjadi bottleneck yang mempengaruhi hasil akhir produksinya. Mainkan optimasi menghilangkan bottleneck. Nah, yang ini menghilangkan bottleneck. Nah, cukup sekian. Inilah aplikasi Pro Model yang saya aplikasikan dengan cara saya yang saya jelaskan seadanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.